Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa cek deskripsi video ya. Kalian bisa berangkat umroh dengan travel umroh yang aman dan terpercaya. Dan juga buat kalian yang pengen beli baju koko Al-Qodi, dicek deskripsi ya guys. Oke, sekarang kita ke konten guys ya. Indonesia ini emang darurat. Ya paham ya, gue udah dapet teguran YouTube itu. Jadi ada kejadian di daerah mana ini ya, nanti gue baca lebih pastinya ya. Jadi ada kematian Brigadir MN ya, MN. Ada pesta bareng atasan dan perempuan. Jadi ada pesta itu narkoba ya, dan cewek, tapi habis itu mati, diduga dibunuh oleh atasannya ya. Nih kita baca ya. Jakarta, CNN Indonesia, Brigadir Muhammad Nur Hadi MN. Wadah, namanya bagus banget anjir. Namanya bagus banget. Aduh. Anggota Bit Propam Polda Nusa Tenggara Barat tewas diduga dianiaya pada April lalu. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni 2 mantan atasan Brigadir MN, Kompol IMY dan Ibda HC, serta seorang perempuan. Sambo model baru lagi nih ya. Aduh, makanya gue tuh punya ide. Mestinya yang dites urin itu pejabat semuanya. Ya, aparat semuanya. Rakyat yang ngetes. Jangan cuma rakyat aja yang dikejar-kejar untuk dites urin. Apa namanya, dibilang pengguna narkoba. Aparatnya coba. Aparatnya itu nah dites urin. Udah mulai makin gila emang ya. Ditreskrimum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat mengungkap sejumlah kejadian sebelum kematian Brigadir MN. Korban ditemukan tewas di dasar kolam Villa Teke di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada Rabu malam 16 April 2025. Allah. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita selamat dari mati yang begini. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Amin. Allah. Mati habis pesta itu ya. Pesta ya. Allah. Syarif berkata, peristiwa bermula ketika korban bersama 2 atasannya berada di Villa Teke di Gili Trawangan, Lombok Utara. Pesta di kolam renang. Mereka tiba pada Rabu 16 April 2024. Selain itu mereka juga mendatangkan 2 perempuan asal Jambi, yakni P dan M. Pesta apa? Pesta apa itu? Ini oknum kepolisiannya ini. Polisi yang begini terus minta rakyat untuk nggak pakai narkoba. Ada. Sebelum dugaan pembunuhan terjadi, mereka menggelar pesta. Kemudian salah seorang dari 3 tersangka yang tidak disebutkan inisialnya memberikan sesuatu untuk diminum korban. Syarif enggan menyebut barang yang dikonsumsi Nur Hadi. Dia hanya mengatakan barang itu ilegal. Apa Pak? Ekstasi atau in gitu ya Pak ya.
Bilang aja narkoba Pak. Masih mau ditutupin udah begini Pak. Ya Allah, begini masih mau ditutupin ya Allah. Nah pesta di sana, mereka datang ke sana diberikanlah sesuatu yang bukan legal terhadap almarhum, kata Syarif Jumat 4 Juli dikutip dari Detikcom. Sesuatu yang tidak legal, narkoba ya. Hah? Allah, ya Allah, gimana nggak mau sedih ya. Indonesia bangsa gue begini aparatnya ya Allah. Berdasarkan informasi yang dihimpun Detik Bali, Nur Hadi diduga mengkonsumsi ekstasi berupa Inex dan obat penenang Riklona. Barang tersebut juga dikonsumsi Kompol IMY, Ibda HC, P dan M. Pesta ada lu. Lu bayangin tuh. Kelima orang itu bersenang-senang hingga malam hari. Waktu ketika peristiwa penganiayaan berujung tewasnya Nur Hadi. Weh, habis pesta dianiaya di situ ya. Waktu pembunuhan, berdasarkan hasil penyidikan dan ekshumasi, Syarif menuturkan dugaan penganiayaan terhadap Nur Hadi terjadi pada rentang waktu pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Tengah. Sebelum pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kata Syarif, mereka berlima berendam di kolam. Kemudian sebelum ditemukan tewas, Nur Hadi disebut mencoba merayu salah satu dari perempuan yang dibawa. Ada ya, kena pengaruh itu. Atasannya ngamuk lah, perempuannya 2, dianya, mereka lakinya bertiga ya. Duh, anjir. Ada peristiwa almarhum Brigadir Nur Hadi mencoba untuk merayu dan mendekati rekan wanita salah satu tersangka. Itu ceritanya, diduga merayu dan itu dibenarkan oleh saksi yang ada di TKP tempat kejadian perkara, ujarnya. Wah, cuma saksi aja. Itu mestinya 4-4-nya tersangka lah. Make kok. Iya gak sih? Aduh. Nih. Tak terekam CCTV. Wadah, tak terekam CCTV, tapi ada video keluar guys. Nih. Nah, inilah rekaman. Bentar. Inilah rekaman almarhum Brigadir Nur Hadi sesaat sebelum ditemukan tewas. Pakai handphone. CCTV gak ada guys. Ya kalau udah kasus-kasus begini kan CCTV mana ada. Lagian itu kan memang kamar private ya. Mana ada CCTV. Coba kita lihat dulu deh ini. Wah, itu private pool. Wah, lagi kenceng ya Pak ya. Lagi kenceng, ya Allah, kesian. Matinya begini amat lu Pak. Aduh, matinya. Tuh, lagi kenceng terus mati. Naudzubillah min dzalik. Kita lanjut bacanya ya guys ya. Tak terekam CCTV, Syarif menuturkan selama pesta di kolam villa tersebut, aktivitas 5 orang ini tak terekam kamera pengawas CCTV, hanya ada CCTV di pintu masuk. Sehingga patut diduga pada saat korban itu meninggalnya space waktu 20.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Tengah. Jam 8 malam sampai jam 9 malam ya guys. Itulah patut diduga terjadinya Brigadir Nur Hadi meninggal berdasarkan hasil ekshumasi. Karena ada faktor sebelumnya itu diberikanlah sesuatu yang memang tidak untuk dikonsumsi, tapi dikonsumsi, tuturnya. Iyalah, yang namanya pesta Pak, bawa cewek, lu gimana sih Pak ya. Sementara itu ahli forensik Universitas Negeri Mataram UNRAM, Dr. Arfi Samsun mengungkapkan Brigadir Nur Hadi tewas akibat dicekik. Hasil otopsi pada bagian leher Nur Hadi menunjukkan patah tulang pada tulang lidah korban. Nah, kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencekikan atau penekanan pada area leher. Dicekik ya, tulang lidah patah. Ungkap Arfi Samsun saat konferensi pers di Polda NTB Jumat pekan lalu. Sejumlah luka ditemukan saat proses otopsi di TPU Peresak, Dusun Jejelok, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Luka-luka di jasad Nur Hadi tersebar di kepala, tengkuk, punggung, dan kaki, terutama kaki bagian kiri, berupa luka geres gerus, luka memar, dan luka robek. Aduh lu, itu di otopsi setelah dikubur. Jangan-jangan ini sisa malaikat tuh. Jangan-jangan.
Pemeriksaan di bagian kepala juga menunjukkan adanya memar atau resapan darah di kepala bagian depan maupun belakang korban. Kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Ucapnya. Jadi bukan dimajuin ya, kekencangan kali ya. Terlalu kenceng kali ya. Tim forensik juga menemukan patah tulang pada tulang lidah korban. Luka memar leher belakang sebelah kiri masih hidup saat patah tulang di air, katanya. Jadi waktu patah tulang masih hidup. Jadi mungkin kemungkinan air masuk di paru-paru ya. Selain itu, Arfi berkata hasil pemeriksaan diatom pada paru-paru korban ditemukan cairan yang identik dengan air kolam villa. Oh iya kan, bener gue. Kami menemukan ada rangka ganggang yang identik dengan di air kolam yang kami temukan pada sumsum tulang, pada otak, paru, dan pada ginjal, tambah Arfi. Ya, berarti masuk deh itu ganggang kolamnya. Jadi salah satu penyebab kematiannya habis disiksa pun masuk. Jadi tenggelam, masih hidup tuh waktu tenggelam ya. Arfi menyimpulkan Brigadir Nur Hadi masih hidup saat masuk ke dalam air. Nah tuh, iya, gue bisa ya jadi dokter otopsi ya. Meski dalam keadaan pingsan, kematian Nur Hadi disebut akibat tenggelam, namun cekikan diduga sebagai penyebab korban tak sadarkan diri. Namun tentunya di sini apa yang membuat orang tidak sadar atau pingsan ketika berada di air, maka kecurigaan saya adalah pada pencekikan tadi. Jadi ada kekerasan pencekikan yang utama yang membuat bersangkutan Brigadir Nur Hadi menjadi tidak sadar atau pingsan sehingga berada di dalam air. Itu yang paling dominan. Harvey menyebut ada zat tertentu yang ditemukan saat memeriksa urin korban. Namun ia menegaskan hasil otopsi lebih menunjukkan pencekikan yang membuat korban pingsan dan akhirnya tenggelam. Ya mestinya tes urin aja deh semua aparat itu. Tes urin semua aparat. Aduh. Tidak bisa dipisahkan tenggelam sendiri kemudian pencekikan, patah tulang lidah sendiri-sendiri. Tetapi merupakan kejadian yang berkesinambungan atau berkelanjutan, ungkapnya. Ya satu rangkaian ya Pak ya. Polda NTB menyatakan telah memeriksa 18 saksi dan ahli yang punya kemampuan di bidang poligraf laboratorium forensik Bali dan pidana. Selain itu penyidik juga memeriksa para tersangka dengan menggunakan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan. Masing-masing tersangka dilakukan pemeriksaan analisis di suatu tempat yang tenang. Secara umum hasilnya ada indikasi berbohong terkait dengan peristiwa yang terjadi, ucap dia. Ya iyalah Pak, pengaruh narkoba itu panjang Pak. Bohong itu mah terus biasanya. Penganiaya belum diketahui. Dari rangkaian pemeriksaan ini penyidik menetapkan 3 orang yang berada di lokasi sebagai tersangka. Mereka adalah Kompol Y dan Ibda HC serta M yang merupakan seorang perempuan. Ketiganya dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 359 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat memastikan 2 atasan korban telah diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebelum resmi menjadi tersangka. Ya bagus Pak, alhamdulillah. Meski demikian, kepolisian belum bisa memastikan siapa pelaku yang diduga menganiaya Brigadir Nur Hadi hingga akhirnya tewas. Pelaku penganiayaan terhadap korban itu yang masih kita dalami. Sampai hari ini kita belum mendapatkan pengakuan dari tersangka, kata Syarif. Ya mana mau mengaku. Jadi peristiwa ini guys, ini lebih parah dari Sambo ini ya. Ini lebih parah ini ya. Atasannya pesta ekstasi, naik bareng. Terus dianiaya, tewas. Wah kematiannya ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatin kita ya. Allah selamatin kita dari kematian yang begini. Ada aja. Dan ini ya jadi salah satu bukti bahwasanya ini narkoba ini udahlah yang dites urin itu polisinya dulu, udah polisi sama ASN sama aparat keamanan itu dites urin gitu. Jangan cuma rakyat aja yang dites diuber-uber. Ternyata anggota polisinya banyak juga yang make ya. Gua Babe Aldo, YouTuber biasa, pamit dulu sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah matinya aja. Na'udzubillah. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda.
Dapatkan koleksi terbaru Algodi sekarang juga.